Kulihat air matanya pun menetes kala ia menerima uang yang ia terima. Tidak kusangka, istriku, Mayang Indriani, menjadi tukang ojek. Padahal, aku sudah memberikan uang untuknya agar ia dapat menggunakannya untuk segala keperluannya. Dengan dada yang sudah mulai sesak, aku segera pulang ke rumah untuk menanyakan hal ini pada pengasuh di rumah. Setelah sampai, aku tak menyia-nyiakan waktu. Tanpa basa-basi langsung kutanyakan tentang ini pada Mbok Ani. "Mbok, apa Bu Mayang tiap pagi pergi keluar rumah?" tanyaku menyelidik. "Ini kali pertamanya aku ada di rumah pagi hari, karena kebetulan sedang cuti kerja." "Anu, Pak, iya, Bu Mayang pergi naik motor tiap pagi hingga siang hari," jawabnya. "Loh, kok aku nggak pernah tahu?" "Sejak kapan, Mbok?" tanyaku dengan mata menyipit. Sejak itu Pak, sejak ibu melahirkan Kaisar," sahut Mbok Ani. "Berarti sudah hampir 2 tahun istriku begini. Kenapa aku tak menyadari hal ini? Kenapa juga Mbok Ani tidak mengadukan hal ini kepadaku?" "Mbok, ada yang aneh lagi nggak selain ibu sering keluar dari rumah dengan menggunakan jaket?" tanyaku penasaran. "Ada, Pak. Ibu sering menangis kalau lagi nyusuin Arya," sahutnya membuatku terbelalak. "Mayang sering menangis? Mbok tahu kenapa nggak?" tanyaku penasaran. Namun, Mbok menggelengkan kepalanya. Entahlah, dia tak mau bicara atau memang tidak mengetahui apa-apa. "Kalau di rumah ada yang aneh lagi nggak dengan Bu Mayang, selain nyusuin Arya sambil nangis dan keluar dari rumah pagi sampai siang?" tanyaku lagi. "Nggak sih, Pak. Ibu nggak pernah berlaku aneh-aneh," sahutnya membuatku mengernyitkan dahi. "Lalu kenapa Mayang pergi ngojek? Uang yang kuberikan untuknya kan memang khusus menuhin kebutuhan pribadinya. Apa kurang cukup uang 1,5 juta untuknya? Itu tidak perlu beli sayuran dan lainnya." "Mbok, apa Bu Mayang punya utang?" tanyaku menyecarnya. Sepertinya Mbok Ani tahu sesuatu, tapi ia rahasiakan di hadapanku. "Pak, Mbok benar-benar nggak tahu apa-apa, coba tanyakan langsung pada Bu Mayang," suruh Mbok Ani. Namun, aku ragu menanyakan apapun pada Mayang, karena ia sensitif sekali. Aku tanya baik-baik pun pasti ia tersinggung. Bingung saya, "Mbok, kenapa ya dengan Mayang? Kenapa juga ia terlihat biasa saja ketika di hadapan saya?" sambungku sambil memegang kening yang banyak pertanyaan ini. Tiba-tiba Arya menangis, sepertinya ia haus. Kalau tiap pagi sampai siang Mayang pergi, lalu Arya diberi susu apa? Bukankah ia full ASI? "Mbok, Arya nangis, mungkin haus," ucapku memancing apa yang akan dilakukan oleh Mbok Ani. "Iya, Pak. Saya ambilkan stok ASI di kulkas dulu," sahutnya. "Arya tidak minum susu formula juga, jadi untuk apa istriku sampai jadi tukang ojek gitu?" Pertanyaan yang muncul di kepala semakin banyak saja. Ingin rasanya kutanyakan langsung pada Mayang. Namun aku masih saja meragukan ini. Khawatir jadi pertengkaran antara kami berdua. Untuk saat ini yang paling muncul di benakku adalah istriku punya utang. Tapi utang apa? Untuk apa pula ia berhutang? Aku coba buka sosial media milik Mayang. Ku buka satu persatu Messenger, tapi tidak ada satupun chat yang berisikan tentang ia pinjam uang. Aku letakkan kembali ponselku setelah keluar dari akun Mayang. Kemudian, aku masuk ke dalam kamar dan mencari tahu tentang masalah ini. Siapa tahu ia curahkan di buku diari.